Memang upaya penjagalan itu kepada Mbak Puan itu terjadi sejak tahun 2021 lalu. Selamat malam semuanya. Dari kemarin ternyata banyak orang yang bertanya, kebingungan dan penasaran terkait video saya yang membahas pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Puan Maharani. Karena di video tersebut saya mengatakan bahwa mental atau pengendalian emosi seorang Mbak Puan ini luar biasa. Karena masih bisa ramah, tersenyum, tertawa dengan orang yang sudah menjegalnya di Pilpres 2024 lalu. Dan dari sini banyak orang yang jadi penasaran dan bingung gitu ya. Kok bisa? Mbak Puan kan gak ikut Pilpres loh. Lah justru karena Mbak Puan gak ikut Pilpres itulah, ya karena dijegal sama Presiden Jokowi gitu ya. Kok malah nanya gitu. Dan dari beberapa kolom komentar yang saya baca gitu, ternyata banyak orang yang juga kebingungan dengan cerita itu. Ini gimana ceritanya sih? Mbak Puan kan ya memang nggak pernah maju di Pilpres gitu ya. Jadi gara-gara banyak orang yang bingung dan supaya ini menjadi jelas gitu ya, supaya saya juga nggak ditanya-tanya lagi lewat WhatsApp yang saya juga capek untuk jawabnya satu persatu gitu ya. Jadi saya mau coba ceritakan alur dan kronologinya karena cerita ini dimulai sejak tahun 2021 lalu. Dan teman-teman yang mendengarkan video ini mungkin kalian juga sebelumnya pernah baca atau pernah dengar cerita hal yang sama gitu dari teman-teman saya yang menceritakan terkait pertemuan ini. Jadi kemungkinan ada beberapa bagian itu yang mirip-mirip, oh yang maksudnya ternyata sama dengan si A, si B dan sebagainya gitu ya. Jadi mungkin akan ada kemiripan dan saya bisa pastikan itu adalah cerita atau pertemuan yang sama, tapi mungkin fokusnya itu agak berbeda karena memang pertemuan dengan Presiden Jokowi waktu itu di istana cukup lama sehingga ada banyak bahasan dan materi dan sebagian orang hanya menceritakan sebagiannya. Nah, sebagian cerita soal penjagalan Mbak Puan inilah yang mau saya ceritakan. Jadi awal ceritanya tahun 2021 ketika Lebaran waktu itu H+2, jadi Lebaran kemarin lusa gitu ya. Kemudian muncul undangan atau pemberitahuan atau WA dari seseorang untuk datang ke Istana Bogor besoknya gitu ya. Dan waktu itu karena corona lagi tinggi sekali, pandemi lagi buruk dan situasinya lagi nggak baik di Indonesia, itu semua alat transportasi umum itu dihentikan, dari bus, kereta, pesawat bahkan itu tidak ada yang beroperasi. Dan kemudian muncul larangan mudik waktu itu sehingga semua orang juga nggak ada yang mudik. Dan bahkan tol Trans Jawa atau tol yang lainnya itu kan dilarang ada kendaraan yang jalan gitu ya. Jadi saya ingat betul karena ini situasinya unik sekali karena di tengah-tengah PSBB atau apa waktu itu gitu ya. Intinya nggak boleh ada orang yang keluar atau melintas kota gitu ya. Tapi kemudian waktu itu muncul undangan untuk bertemu dengan Presiden Jokowi di istana. Jadinya karena nggak ada kereta, pesawat dan sebagainya, saya bawa mobil dan kemudian membawa beberapa orang teman di Jawa Timur ini untuk datang ke Jakarta gitu. Dan ya memang karena nggak boleh ada mobil lewat waktu itu, akhirnya kami dibekali surat pemberitahuan, intinya surat jalan yang pada intinya kami diizinkan untuk jalan gitu ya. Jadi adalah surat itu dan ya saya masih simpen kalau nggak salah dan teman-teman saya juga masih simpen itu. Jadi akhirnya kami sampai di Jakarta dan bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor. Kalau nggak salah ada 8 atau 9 orang waktu itu yang diundang saya dan teman-teman untuk ngobrol dengan Presiden. Nah, dari sekian banyak pembahasan waktu itu terkait pandemi dan sebagainya, ada satu pertanyaan yang nampaknya itu menjadi fokus atau tujuan utama kami diundang ke istana waktu itu, yaitu pertanyaan di 2024 akan mendukung siapa. Ini pertemuan tahun 2021 gitu ya. Di tengah-tengah pandemi yang lagi buruk waktu itu. Nah, satu persatu ditanya. Waktu itu Presiden tidak didampingi oleh siapapun gitu ya. Jadi hanya kami dan Presiden. Jadi tanya satu persatu, kemudian ada yang jawab, mayoritas teman-teman jawab Ganjar Pranowo gitu ya, nggak ada pilihan lain selain Ganjar. Terus kemudian tapi ada juga 2 orang kalau nggak salah yang menjawab
mendukung Presiden Jokowi 3 periode. Dan jawaban Presiden waktu itu, saya kan sudah tua, ya biar yang muda-muda aja lah. Jawaban Presiden saya ingat betul seperti itu. Nah, ketika pertanyaan itu sampai ke giliran saya waktu itu terus terang bingung gitu, mau jawab apa gitu ya. Saya nggak punya pilihan. Saya bilang, saya belum tahu, saya bilang gitu. Jadi setelah pertanyaan ini dijawab oleh satu persatu oleh kami, lalu kemudian Presiden menceritakan situasi politik terbaru waktu itu tahun 2021. Jadi pada intinya Presiden mengatakan kalau dulu tahun 2014 Ibu Megawati atau PDI Perjuangan mendukung Presiden Jokowi, itu karena memang waktu itu lawannya hanya Ibu Megawati katanya. Jadi kalau Ibu Megawati ikhlas, udah selesai itu. Kalau Ibu Megawati legowo untuk menyerahkan, ya udah nggak ada soal. Tapi situasi 2024 ini jauh lebih berat katanya. Kenapa? Karena Mbak Puan berniat untuk maju di Pilpres 2024 dan itu memang sudah dipersiapkan dengan sangat matang oleh timnya gitu. Kalau tahun 2014 Mbak Puan emang nggak ada keinginan gitu. Bahkan untuk maju sebagai cawapres sekalipun Mbak Puan nggak ada keinginan. Timnya juga nggak bergerak gitu. Dan makanya kemudian Pak Jokowi bisa lancar maju dan kemudian bisa menang bersama Pak JK waktu itu katanya. Jadi situasinya tahun 2024 ini berbeda karena kalau 2014 itu hanya lawan Ibu Megawati sendiri, melawan dirinya sendiri, tapi 2024 ini ada permintaan dari anaknya, ada keinginan dari anaknya yaitu Mbak Puan untuk maju di Pilpres 2024. Nah, Pak Jokowi, saya ingat betul kalimatnya, kira-kira bilang seperti ini gitu ya. Yang namanya ibu ke anak itu sulit untuk dihentikan karena hubungan emosionalnya itu sangat luar biasa. Kalian kan punya anak juga. Itu kalau anak minta dan kemudian kita sebagai orang tua mampu untuk memberikan katanya. Susah untuk kemudian tidak memberikan. Makanya jangan sampai Mbak Puan. Saya lupa apakah ada pernyataan seperti itu, tapi kira-kira jangan sampai karena kalau ini nggak nyebut Mbak Puan, kalau ini kemudian terjadi, kita pasti kalah ini katanya. Kita bisa kalah sama Anies, wah nanti kita bisa dikuasai sama orang-orang FPI dan sebagainya gitu ya. Itulah pernyataan Pak Jokowi, Presiden Jokowi waktu itu di Istana Bogor gitu. Jadi ada cerita yang seperti itu yang menurut Presiden gitu ya, susah kalau kemudian untuk menghalangi Mbak Puan untuk maju, makanya kita perlu kerjasama. Nah, harapannya kata Pak Presiden gitu ya, waktu itu kan memang hanya Pak Ganjar katanya, kan nggak mungkin kita dukung Prabowo. waktu itu 2021 kan nggak mungkin kita dukung Prabowo, apalagi Anies gitu ya. Masa kita dukung Anies gitu ya? Jadi gara-gara itulah kemudian memang solusi atau jalan keluarnya atau harapannya memang adalah Ganjar Pranowo. Cuma masalahnya Pak Ganjar ini nggak punya dukungan katanya, dan kemudian panggung politik di Jawa Tengah itu tidak sebesar di Jakarta. Makanya kemudian teman-teman itu diminta untuk didorong untuk mendukung Pak Ganjar supaya apa? Nanti kata Presiden ini ya, ini juga diceritakan oleh teman saya di sosmednya dengan cerita yang sudut pandangnya berbeda tapi kurang lebih sama kalimatnya, yaitu nanti kalau sudah 30% saya berani bicara ke ibu katanya, ke Ibu Megawati. Jadi tugas kalian ya dukung. Nah, ini gara-gara peristiwa ini, gara-gara pertemuan ini terjadi siang hari, kalau siang hari sekitar jam 3 sore sudah ya, sekitar jam 3 sampai jam 5 waktu itu gitu ya. Terus kemudian sore itu kan kami pulang, terus masih nongkrong di Bogor, masih makan-makan, terus ngobrol dan sebagainya. Ya mereview pernyataan-pernyataan Presiden di Istana Bogor waktu itu. Dan setelah ngobrol-ngobrol, kemudian kami istirahat. Yang di Jakarta ya kembali ke rumahnya masing-masing, yang di Bekasi dan sebagainya itu juga kembali gitu ya. Kemudian saya pulang keesokan harinya karena saya istirahat dulu bermalam di situ di Jakarta, bermalam di Jakarta, terus kemudian pulang ke Madura gitu. Nah, tapi dalam perjalanan saya pulang ke Madura itu memang saya kemudian melihat teman-teman saya yang
datang ke istana waktu itu jadi seperti apa ya, seperti terpecut seperti punya energi yang sangat luar biasa untuk kemudian mendukung Pak Ganjar. Bahkan yang sebelumnya mendukung 3 periode itu kayaknya juga punya energi yang luar biasa untuk mendukung Pak Ganjar dan menolak usulan 3 periode gitu. Jadi dibuatlah relawan-relawan, muncullah gerakan-gerakan, kemudian sosialisasi, lomba-lomba di berbagai daerah dengan sangat atraktif sekali, ramai sekali acara-acaranya gitu ya untuk mengkampanyekan Pak Ganjar itu. Dan itu semua terjadi tepat setelah pertemuan ini gitu. Jadi setelah kami ketemu dengan beberapa orang ini dengan presiden gitu ya, relawan-relawan Ganjar itu terbentuk di mana-mana, di berbagai daerah. Kegiatannya ramai sekali dan wah, saya nggak tahu bagaimana itu bisa terjadi, saya juga nggak ngerti gitu ya. Tapi saya ingat betul itu sepulang dari istana, banyak teman-teman yang seperti punya energi yang luar biasa gitu. Dan yang dukung 3 periode, yang ada teman saya juga dukung 3 periode, itu kemudian sampai balik arah gitu. Yang sebelumnya tuh di depan presiden bilang saya mendukung Presiden Jokowi 3 periode. Itu sampai balik arah dan nampaknya itu kebablasan gitu. Karena ya saya nggak tahu gitu ya apa yang kemudian membuat dia melakukan ini, tapi dalam kesimpulan saya nampaknya dia cari perhatian gitu ya. Dalam kesimpulan saya ya, bisa salah, tapi itulah yang saya pikirkan gitu ya. Kayaknya dia cari perhatian karena sebelumnya dia bilang saya mendukung 3 periode. Terus kemudian untuk membatalkan dukungan itu, dia ikut demonstrasi dengan mahasiswa yang menolak Presiden Jokowi 3 periode. Jadi ada demonstrasi mahasiswa tolak Jokowi 3 periode, kemudian teman saya ini datang gitu, ikut di tengah-tengah demonstran dan berakhir dipukuli sampai bonyok. Ya, kalian sudah tahu namanya, kalian sudah tahu kejadiannya, dan begitulah ceritanya gitu ya. Mungkin karena saking wah pengen menunjukkan wah saya nggak dukung 3 periode gitu ya, mendukung Pak Ganjar aja, sampai kemudian mencari perhatian dengan cara-cara yang seperti itu. Nah, saya pribadi sebagai orang daerah gitu ya, saya pulang ke Madura dengan teman saya, di perjalanan itu saya melihat wah anak-anak sudah bergerak nih. Terus kemudian teman saya nanya, kita gimana mas? Ya kita kan orang desa, orang daerah yang tidak punya akses yang luas di Jakarta dengan segala pendanaan dan apa namanya jaringannya. Jadi ya sudah, kita kembali ke rumah masing-masing dan merenung, karena waktu itu pandemi dan ada masalah ekonomi yang sangat luar biasa kan di setiap orang gitu. Jadi kami kembali ke rumah masing-masing gitu ya. Jangankan mau ngasih sembako atau bagi-bagi seperti teman-teman yang lain, mau membiayai hidup sendiri aja kesusahan waktu itu gitu. Jadi kami kembali dan kemudian saya merenung cukup lama sampai akhirnya saya memutuskan untuk menjadi menjadi orang yang melawan teman-teman ini, menjadi figur antagonisnya. Jadi ketika semua orang, teman-teman saya yang hadir diundang ke istana waktu itu kemudian mendukung Ganjar Pranowo gitu ya, saya memilih jalur yang berbeda supaya ada lawannya. Karena kalau semuanya dukung, wah ini nggak ada lawannya ini gitu ya. Makanya saya kemudian melawan, jadi menjadi orang yang tidak berpihak kepada Pak Ganjar. Ya mengkritik Pak Ganjar, dan kemudian ketika ada apa namanya perseteruan dengan Mbak Puan, saya berada di sisi Mbak Puan. Supaya apa? Supaya ini terus dibicarakan dan terus menjadi bagian dari panggung politiknya Pak Ganjar, sehingga ini menjadi ramai, sehingga perhatian mengerucut kepada Pak Ganjar saja. Tujuannya waktu itu seperti itu gitu ya. Makanya kalaupun nanti misalkan Pak Ganjar maju, ya itu sudah benar. Kalau misalkan Mbak Puan maju, saya juga tidak merasa bersalah, karena saya juga dukung Mbak Puan. Bukan dalam arti mendukung sebagai calon presiden waktu itu, tapi di pihak yang terus membahas soal Mbak Puan gitu. Jadi itulah yang terjadi. Jadi kalau kita simpulkan dari cerita ini, memang upaya penjagalan itu kepada Mbak Puan itu terjadi sejak tahun 2021 lalu, dan kemudian setelah itu ya muncullah relawan-relawan Ganjar dan langsung bertabrakan atau berhadapan-hadapan dengan Puan Maharani. Sayangnya kubu Mbak Puan waktu itu nampaknya tidak punya tim gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena
ketika saya berada di kubu yang anti Ganjar atau membela Mbak Puan ini, nggak ada yang kemudian langsung akun-akun itu ikut membantu komentar dan sebagainya, nggak ada. Saya diserang sendirian tuh sama yang lain gitu kan. Jadi saya menyimpulkan waktu itu tidak ada tim Mbak Puan di sosmed, sehingga ya jadi seperti sendirian. Tapi ya tetap saya lakukan gitu, dan kemudian inilah yang menjadi cerita penjagalan terhadap Mbak Puan. Jadi hari ini gitu ya, kalau saya sih paham setelah putusan MK, setelah Gibran maju sebagai cawapresnya Prabowo Subianto, dari situ saya paham, oh maksud Pak Jokowi itu memang ingin menjegal Mbak Puan supaya nggak maju, supaya nanti bisa digantikan sama anaknya yaitu Gibran gitu. Dan Pak Ganjar hanya dijadikan alasan aja, dijadikan tameng gitu, disuruh maju-maju gitu. Dan ketika kemudian mungkin juga Presiden Jokowi bicara dengan Ibu Megawati, dan kemudian Ibu Mega merespon dan menghargai usulan itu dengan langsung memberikan rekomendasi kepada Pak Ganjar Pranowo waktu itu. Setelah direkomendasikan, setelah diumumkan, setelah itu Pak Jokowi hubungannya dengan PDI Perjuangan dan Pak Ganjar itu sudah mulai renggang, semakin jauh gitu. Karena tepat setelah Ganjar diumumkan sebagai capres, itu Gibran itu semakin gencar untuk mengumpulkan relawan, dan waktu itu saya mulai paham, oh nampaknya ini memang inilah yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Supaya apa? Supaya Puan tidak maju, supaya tidak terjadi pasangan Prabowo Puan, karena memang ingin digantikan oleh Gibran gitu, oleh anaknya Pak Jokowi. Dan ternyata cerita soal ibu yang punya hubungan emosional dengan anaknya, kalau anaknya minta itu kemudian susah untuk kemudian tidak diberikan oleh orang tua tuh kalau mampu rasanya pengen memberikan segalanya dan sebagainya, ternyata itu nampaknya adalah cerita dari keluarga Pak Jokowi itu sendiri gitu. Karena yang terjadi kayak gitu ternyata Ibu Mega bisa kemudian tidak mencalonkan Mbak Puan gitu ya, dengan kematangan politiknya ya. Ibu Megawati bisa saja kemudian tidak mencalonkan Mbak Puan, tapi Presiden Jokowi dengan keluarganya nampaknya sulit untuk kemudian menolak keinginan Gibran. Jadi penjagalan itu adalah sebuah cerita yang saya dengarkan, saya saksikan, dan banyak orang yang menjadi saksi dari cerita ini, dan itulah yang benar-benar terjadi, sehingga kami juga mengerti akhirnya kenapa setelah peristiwa ini, setelah tahun 2021 itu kemudian tidak ada lagi kemudian pertemuan-pertemuan dengan Presiden Jokowi. Ada kayaknya, ada setelah itu satu kali lagi, tapi tidak kemudian membahas soal yang membahas soal Pak Ganjar dan sebagainya gitu, karena memang tujuannya sudah selesai gitu. Jadi Pak Ganjar dipaksa maju supaya maju gitu ya, supaya nggak ngambil posisinya cawapresnya Prabowo untuk kemudian dikasihkan kepada Gibran. Jadi itu yang saya pahami, itu yang saya saksikan. Jadi ya semoga cerita ini menjadi jelas, dan bagi saya ini menjadi satu pelajaran politik yang biasa saja gitu. Dalam politik itu kita memang mungkin tidak bisa percaya 100% dengan orang, dan saya belajar gitu. Saya belajar dari kejadian ini, dan ya ini menjadi satu pelajaran politik yang mungkin nanti akan bermanfaat di masa yang akan datang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.